Ya kita ini kan sudah modern. Oh, Kenapa gitu kita ya? masih pakai minyak wangi yang zaman dahulu, masih zaman Hmm. baheula. Ya namanya juga udah telat ya, habis dari toilet pakai itu gitu ya. Oh. Artinya untuk menetralkan bau gitu. Mhm. Bukan, puncaknya tetap seperti itu. Kalau kita ke Italia, kita menjumpai banyak tempat yang menawarkan, walaupun banyak itu memang nggak sebanyak yang tadi ya. Iya. Mengingat memang mereka biasanya jualnya bukan botolan seperti ini, melainkan kecil-kecil, ada yang hanya botol vial, ada yang hanya 1/4 gram, kayak emas gitu, ada yang 0,5 gram. Gram apa mili? Ya memang banyak yang pakai gram, ditimbang. Kalau di Arab dan di beberapa negara lain kan dibakar. Iya, iya. Jadi yang terbaik itu mereka potong jadi dengan bagus, kiri kanan dikasih emas. Ini yang di gitu ya. Hong Kong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam memakai tib ya, Tib yang alami asli dan thayyib. thayyib ya. Ini masih saja ada Ustadz yang apa nih tanya komentar tentang sebenarnya minyak wangi yang modern itu yang beginian ini atau yang Ya. semprot. Atau bahkan ada yang lebih memandangnya lebih gimana ya, lebih buruk lagi. Ya kita ini kan sudah modern. Oh, Kenapa gitu kita ya? masih pakai minyak wangi yang zaman dahulu, masih Hmm. zaman baheula? Sebenarnya pertanyaan ini menandakan bahwa yang bersangkutan kurang akrab dengan perfumeri. Kalau kita tengok, kita juga sempat membicarakan tempo hari ya, mengenai jenjang-jenjang, tingkatan-tingkatan dalam mewangi. Paling rendah ini tentu saja dalam mewangi bukan dalam Islam ya. Iya, iya. Paling rendah adalah ukhris. Ukhris ini kandungan wewangiannya yang belum tentu alami, itu 1 sampai dengan 3%. Itu Ya, paling rendah. paling rendah. Kemudian di atasnya adalah eau de cologne. Eau de cologne. Itu Kandungannya kandungannya naik 2 dikit lah sampai ya. dengan 4%. Itu. 2-4%. Kemudian di atasnya lagi adalah eau de toilette. Yang di sini seringkali sudah dianggap sebagai parfum. Padahal jelas-jelas itu namanya eau de toilette. Iya, ya namanya juga udah toilet ya, habis dari toilet pakai itu gitu ya. Artinya untuk menetralkan bau gitu. Kemudian di atasnya itu adalah eau de parfum. Eau de parfum itu eau itu artinya apa? Air, ma bil idr. Maksud saya bukan berarti pasti pakai air. Apakah ada yang pakai air? Masih ada, tetapi yang pakai air itu hanya bisa diterapkan untuk bahan minyak wangi terbaik. Wangi-wangi yang sifatnya alami. Kalau enggak ya pakainya yang cenderung sintetis itu. Artinya air di sini akhirnya cuma cairan gitu lah Iya, ya. menjadi namanya tetap eau de parfum, tapi sebenarnya enggak. Dan eau de parfum ini yang kemudian baik di negara-negara luar, negara-negara barat, negara Eropa, Amerika, termasuk Prancis, ini yang kemudian orang mengasosiasikannya dengan parfum, dengan parfum. Sehingga ketika mengatakan mencoba parfum, seringkali yang dimaksud adalah eau de parfum. Lalu di atasnya eau de parfum adalah extrait de parfum. Extrait de parfum itu sebagaimana kita bicarakan tempo hari, menurut konsensus IFRA, International Fragrance Association, tahun 1957, nanti kita perlu cek lagi, itu sudah boleh disebut sebagai parfum murni. Padahal extrait parfum itu kandungan wewangiannya lagi-lagi belum tentu alami, belum tentu asli, itu 20 sampai dengan 40%. Nyampe 50%. Nggak Kok nyampe. bisa dianggap Murni. murni? Gimana itu? Nah, sebenarnya ini memang dari awal mereka juga sudah tahu ya. Kalau yang tertinggi saat ini ada pada salah satu produknya Amwage ya, Amwage. Amwage itu di Oman. Itu ada yang mencapai 58 atau 57%. Nah, tapi ini pun sebenarnya belum termasuk parfum. Nah,
paling tinggi adalah parfum. Parfum itu yang bagaimana? Yang semacam ini. Kalau ada pertanyaan, dan sekarang kan sudah nggak zamannya. Bukan, puncaknya tetap seperti itu. Kalau kita ke Italia, kita menjumpai banyak tempat yang menawarkan, walaupun banyak itu memang nggak sebanyak yang tadi ya. Mengingat memang mereka biasanya jualnya bukan botolan seperti ini, melainkan kecil-kecil, ada yang hanya botol vial, ada yang hanya 1/4 gram, kayak emas gitu, ada yang 1/2 gram. Gram apa mili? Ya memang banyak yang pakai gram, ditimbang. Nah, di Singapura juga begitu, di Hong Kong juga begitu. Di Hong Kong misalnya kita bisa menjumpai ada ada toko dan perusahaan yang menamai dirinya dengan petrichor ya. Yang di sana ya termasuk semacam ini, tetapi mereka ini kan nggak pingin cepat-cepat habis. Nah, kalau di Arab dan di beberapa negara lain kan dibakar. Jadi yang terbaik itu mereka potong jadi dengan bagus, kiri kanan dikasih emas. Ini yang di Hong Kong ya? Di Hong Kong. Untuk apa? Ya dibawa kemana-mana, dicium-cium baunya. Nah, dicium-cium baunya. Ada yang dipakai untuk apa? Kalung. Di kalung, sehingga kan kalau kalung kan enak ya. Iya. Jadi ini memang karena nyebutnya eman-eman sayang. Kalau di Arab Saudi kan kita menjumpai bahkan ada yang segini harganya 2,5 juta rial. Sekitar 11 miliar kalau kurs. Itu karena kualitas dan lamanya umur kayu ya. Iya, dan itu mereka bakar itu. Mereka bakar. Yang membedakan nanti kan kalau di beberapa negara di Timur Tengah itu nanti ada pembakaran yang biasa menggunakan bukhur itu, tapi ada juga tetap ada bukhur tapi di atasnya dikasih pipa. Pipa yang lubangnya nggak di semua tempat. Nah, untuk apa? Ini pipa ini nanti ada percabangannya untuk gantungan baju. Sehingga asapnya itu tidak kemana-mana tapi mengarah ke baju-baju. Iya. Mereka menggunakan pengharum itu sehingga wanginya kan lebih melekat. Pengalaman kita ketika kita membakar entah gaharu, entah frankincense atau yang lainnya kan memang lebih kuat melekat. Iya, betul. Nah, saya sempat tertarik itu melihat itu. Alatnya nomor? Tiangnya kan, ini. Sejalan dengan alatnya. Jadi alatnya kan ini bisa didesain ya. Tapi saya berpikir mestinya kalau di Indonesia dibikin itu harganya jauh lebih ekonomis itu. Iya. Ya, ini sangat menarik. Tapi poinnya kembali lagi. Jadi puncaknya wewangian di Eropa, di Hong Kong juga demikian. Artinya di negara-negara hatta yang bukan Muslim pun tetap parfum. Kalau menyebutkan parfum, ya seperti ini yang disebut sebagai parfum. Kalau seperti ini nggak alami, disebutnya fragrance. Jadi kalau misalnya kita menjumpai dalam komposisi parfum, bukan perfume atau perfume, oke lah ya. Tapi dalam kurung itu fragrance, itu berarti wewangiannya tidak alami. Tapi kalau fragrance dalam kurung parfum, itu berarti alami. Ini sekedar gambaran saja. Di Jepang, banyak lagi. Malah Jepang itu unik-unik gitu, unik-unik pembawanya. Pakai bahannya bukan kekayuan ya? Kekayuan mereka juga Masya Allah. Misalnya kalau kita ingat ada kinam, ada kiara, itu kan merujuk pada Jepang ya. Pada oud juga ya? Oud yang gitu yang sangat tua. Kita ingat salah satu parfumis terbaik dunia. Ada 5 parfumis terbaik dunia dalam 2 abad terakhir. Salah satunya adalah Syekh Abdul Somad Al-Qurashi dari Saudi, nanti ada Syekh dari Nagaland, kemudian ada lagi satu itu dari Jepang. Ya. Nah, dari Jepang. Ini menandakan bahwa di sana sangat hidup. Di Perancis juga demikian. Jadi dan puncaknya tetap ya di Jepang, di Perancis kah, di Italia atau yang lain tadi. Iya, secara istilah namanya parfum itu merujuk pada tip. Gitu. Maka kita mendapati ada orang yang bahkan punya cuma 0,2 mili. Bahkan ada yang dijual itu per tetes satu vial itu isinya cuma 1 tetes 0,1 mili. Nah, 1 tetes. Nah, kalau di Arab kita nggak menjumpai karena mereka itu sudah biasa. Misalnya ada khaltah al-muassis, ada khaltah
Khaltah Malik Abdullah. Hmm. Ya, Khaltah Malik Abdullah nanti dibedakan kalau tahun 2008 atau sebelum itu menggunakan oud Kalakasi yang sudah sangat tua, umurnya oudnya 150 tahun atau yang 80 tahun. Tapi yang produksi tahun 2012, terutama yang diproduksi lebih massal, bukan lagi dari Maktabah, itu tidak lagi menggunakan oud Kalakasi yang sangat tua itu. Itu. Masya Allah. Ya, demikian ya. Jadi memakai minyak wangi yang alami, asli, thayyib menunjukkan bahwa Anda ini memakai minyak wangi yang paling berkualitas. Terbaik. Demikian, barakallah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.